Halo, kembali Halo, lagi halo. di FPL begini ya. Kita kali ini membahas sebuah fantasi football lagi, yaitu di FPL. Nah, ini kita membahas on the way game week 7 ya, kemarin game week 6. Yang mana nih game week 7 desas-desusnya banyak orang yang mau wildcard. Tapi tahan Ya, dulu menurut gua ya, karena nanti di benar-benar. game week 8, on the way game week 8 itu ada international break gitu ya. Tapi nggak salah juga sih sebenarnya kalau mau wildcard di game week ini. Tapi oke, kita bahas nanti. Sebelumnya kita mau ada info menarik ya seperti biasa dari fantasi football lainnya yang lebih menarik. Itu adalah MPL MPPL Fantasi. Fantasi. Oke, buat kalian yang belum tahu apa itu MPL, kita kasih tahu langsung aja ya. Silakan. Oke, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih info nih ke kalian kalau gue ini lagi main game namanya MPL Fantasy. Jadi itu game adalah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola. Sebenarnya hampir sama kayak game fantasi pada umumnya, cuman ada yang membedakan nih dari game ini gitu. Salah satunya adalah di game ini ada berbagai kompetisi yang ada di dunia. Jadi gak cuma ada satu kompetisi aja. Nah contohnya itu ada kompetisi Inggris, Spanyol, bahkan kompetisi Indonesia juga ada di game MPL Fantasy ini gitu ya. Nah yang membedakannya lagi adalah di game MPL Fantasy itu hadiahnya bisa langsung kalian terima ketika pertandingannya selesai. Jadi cepet banget nih terima hadiahnya. Nggak perlu nunggu lama-lama satu musim atau satu turnamen selesai, tapi satu pertandingan selesai aja itu kalian bisa langsung terima hadiahnya. Nah makanya nonton bola itu bakal lebih seru kalau lo sambil main game MPL Fantasy ini. Karena sambil main lo bisa juga sambil pantau pemain-pemain pilihan yang lo susun di MPL Fantasy. Untuk hadiahnya yang tadi gue sebutin adalah namanya berlian kemenangan yang senilai Rp200 satu berlian kemenangannya itu. Dan berlian kemenangannya ini bisa kalian tukar jadi saldo GoPay atau link aja. Nah itu sih yang menarik, jadi kalian bisa langsung cairkan jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, gua ambil contoh ya di pertandingan minggu ini ada pertandingan antara Liverpool melawan Manchester City gitu ya di kompetisi Inggris gitu. Di sini tuh hadiahnya puluhan ribu berlian kemenangan karena ini kontesnya adalah Mega Big Trophy gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi Inggris, di sini gue mau ngasih info ke kalian kalau di game MPL Fantasy itu ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi semua pertandingannya itu lengkap dan banyak kontes yang biaya masuknya gratis dan hadiahnya ini nih puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau ring aja gitu ya. Nah makanya sambil nonton bola pokoknya lebih asik dengan lo susun tim di game MPL Fantasy ini. Kalau kalian menang itu kalian bisa dapat berlian kemenangan yang bisa kalian tuker jadi saldo GoPay atau link aja gitu ya. Oke, untuk cara downloadnya adalah kalian buka aja web browser HP kalian. Kalian ketik di situ id.mpl.live/fantasy. Di situ nanti ada tombol direct downloadnya, gampang pokoknya cara downloadnya. Atau nanti kalau kalian malas ketik, kita taruh aja linknya di description box di bawah. Nah, jadi itu ya kurang lebih apa yang barusan lo sampein Col ya. Iya, Lo benar, versi benar. yang lain. Oke, kali ini kita mau ngebahas mengenai FPL ya tadi kita bilang. Iya, Oke, sekarang biar Afdol kita ingin ngebahas tim kita dulu masing-masing ya di game week sebelumnya, game week 6 ya, yang gue nggak tahu menurut kalian penting atau enggak. Cuman ini sebagai track record kita aja untuk membuat konten FPL, kita juga harus menunjukkan tim kita nih. Oke, gue sendiri mendapatkan 55 poin di game week 6, yang mana gue dapat panah hijau. Aduh, gue lupa rank gue sebelumnya ya. Tapi sekarang gue itu live rank gue untuk game week kemarin 187.348. Jadi 180k lah ya istilahnya. Ya menurut gue mau masuk zona 100 top 100k itu udah pencapaian menurut gue start yang bagus untuk gue ya. Salah satu mungkin yang paling bagus dari musim sebelumnya sampai maksudnya kalau dihitung sampai game week 6. Oke, untuk tim gue sendiri singkat aja ya dari kiper pasaran Sanchez yang sekiranya bakal gue ganti nanti di game week 8 atau pas gue wildcard. Lalu untuk trio back gue dari ketiganya gue cuma dapat 7 points. Markal itu cuma Markal yang paling bagus itu dapat 6 points ya, yang mana gue masukin dia di game week lalu. Terus Song karena kebobolan terus sekarang membuktikan Wolves clean sheet dan menang tipis. Markal poin normal aja 6. Nah di sini Shaw yang aneh ya, Shaw dia kalah MU sendiri dan dia ditarik kan ya, karena masalah cedera.
Terus juga dia kartu kuning. Nah, itu jadi kayak berasa nggak main ya, 0 poinnya. Dan juga terakhir ada Alexander Arnold yang kemarin mengagetkan kita semua, juga 1 poin doang melawan Brentford. Oke, sekarang ke jajaran midfielder ya, yang mana ini jadi penyelamatku banget. 4 dari 5 ya, 4 dari 5 pemain midfield gue itu ngasih holes, maksudnya ngasih attacking return. Mulai dari Salah yang seharusnya gue kaptenin tapi gue milih ke Ronaldo, 7 points, ada Rafinha 8 points, Jota 7, dan Sar yang paling tinggi 9. Dari sini paling kecil itu Ben Rahma ya. Ben Rahma di sini dia mendapatkan 3 points, yang mana kemarin si West Ham ya dia menang tapi clean sheet. Jadi di sini Ben Rahma enggak clean sheet, sorry. Ben Rahma dapat bonus. Jadi basically dia nggak blank ya. Dia dapat bonus 1. Nah, jadi lumayan tuh, meskipun ujungnya cuma 3 sih. Akhirnya ya ini kebantu di tim gua. Lalu untuk bagian striker, nah ini dia ya, gue sialnya di kapten. Kalau gue misalkan kapten gue antara Salah, Ronaldo aja kan, itu kan kayak peluangnya 1/3 gitu ya. Gue bingung antara 3 itu, ternyata kenapa yang zong gitu akhir. Ronaldo oke dah. Tapi nggak masalah. Terus next gue ada Antonio yang poinnya juga tinggi, itu 8 gitu. Jadi itu sih paling ada bench gue yang lebih tinggi, poinnya 4. Menurut gue nggak terlalu masalin, gue tetap senang karena si Arsenal menang. Si Reguilon nih back gue itu yang 4. Asis Oke, ya itu kemarin. sih dari oke, itu sih dari tim gue. Oke, sekarang ke tim gue ya. Di sini gue dapat poin lebih tinggi dari lo, Dek, 65 poin. Walau Ranknya belum. Iya, ranknya belum. Gue di sini ranknya naik jadi 800.000. 800.000. 800.000 dunia lah gitu. Iya. Ya udah ya dari lo ya. Padahal Gue poinnya nggak beda 180 banget. Beda dong. Oh iya benar. Oke, gue tadi dapat 65 poin. Kiper gue agak sedikit zong ya, Foster. Dua-duanya kiper Watford, soalnya gue Bachmann sama Foster. 3 poin ya Foster, 3 save kalau nggak salah tuh. Terus dari defender gue dapat 9 poin ya. Cuma Markal nih yang berhasil clean sheet. Sisanya TAA tadi 1 poin. Dan di sini yang penyesalan gue nih, gue lebih milih mainin Tomiyasu dibanding Walker kan. Itu menit-menit terakhir tuh deh gue, nih Walker apa Tomiyasu gitu kan. Jelas Walker lawan Walker lawan Chelsea. Iya. Oke. Jadi di sini nyesel banget sih gue nih Walker. Poinnya 7 poin ya, bonus 1. Builder gue ini tadi sama kayak lo yang menghasilkan point return, attacking return. Paling cuman Gallagher doang nih, cuman 1 assist dan kartu kuning kalau nggak salah, jadi cuman 4 poin. Sisanya kita disalah Jota dan Townsend golin ya. Kapten gue salah ya di week lalu. Terus untuk striker gue cuman Ronaldo yang zong. Sisanya Antonio dan Jimenez berhasil cetak gol. Dan Raphinha nih gue cadangin paling kanan nih, kena genjutsu dari FPL. Kenapa? Katanya golin. Oh iya, Raphinha kan memang Iya, Raphinha kan 50 chance. Iya, setahu gue sih memang si Bielsa itu kagak ngomong kalau Raphinha bakal absen gitu kan. Dan setahu gue balik lagi Bielsa itu pelatih paling jujur. Dia bilang Bamford gak main ya gak main gitu, dia gak main. Tapi kalau misalkan yang lain bilang masih meragukan, ya gue sih pasang-pasang aja gitu ya. Ternyata ya benar. Iya, makanya kena genjutsu dari FPL nih. 50% chance bermainnya, nggak taunya main golin lagi kan. Ya jadi itu sih poin tim gue ya, 65 poin. Cukup memuaskan sih itu. Paling tinggi di Liga Tongkrongan. Waduh. Liga para YouTuber. Nah, oke, sekarang kita bahas strategi untuk game week 7 kali dia di tim kita masing-masing nih ya. Ya. Kita pakai plan.
Ya, siapa yang transfer bakal plan. lo keep, siapa yang bakal lo Jual sell, siapa yang mau lo ambil ya. atau bahasa FPL-nya keep buy sell lah ya. Atau buy keep Itu sell. itu bahasa FPL atau bahasa Inggris? Oh iya benar-benar. Wih, Oke, mulai dari tim lo, Dek. Tim lo dulu dong. Oh, tim gue dulu ya. Iya. Nah, di sini gue untuk buy keep sell-nya adalah di kalangan striker nih deh. Gue karena Lukaku kan fixture-nya lagi oke banget nih Chelsea. Maka di situ gue beli Lukaku dan terpaksa nih gue jual salah satu aset penting gue yaitu Ronaldo. Soalnya keterbatasan budget. Ya belum tentu. Jadi di sini buy keep sell gue adalah Jimenez tetap gue keep ya. Karena fixture-nya juga lagi oke. Dan walaupun kita lihat nanti statistiknya tuh Ronaldo sebenarnya oke sih, dari shoot per 90 menitnya paling tinggi. Terus untuk big chance-nya juga paling tinggi, dia big chance. Jadi yang berhadapan satu lawan kiper ya. Itu paling tinggi. XG-nya juga paling tinggi Ronaldo dengan 2,7 padahal baru 3 match ya. Cuman ya itu tadi karena keterbatasan budget ya. Dan fixture-nya juga nanti setelah lawan Leicester tuh kalau nggak salah MU lawannya ketemunya berat-berat tuh Liverpool. Makanya di situ gue jual Ronaldo dan beli Lukaku yang fixture-nya lagi empuk banget nih untuk Chelsea. Oke. Nah jadi itu sih kenapa gue jual Ronaldo demi Lukaku. Dan kemungkinan gue bakal ini gue udah gue lakuin ya, udah gue beli Lukaku. Dan kemungkinan gue bakal minus 4 lagi sih. Gue soalnya hobi banget minus 4 deh. Oke. Itu mah alasan lo aja sebenarnya mah meringis tuh minus 4. Kalau nggak perlu banget. Terus lo udah itu? Udah. Gue strategi gue itu tadi sih Lukaku. Sayang sebenarnya agak ini juga sih. Gue jual Ronaldo agak gimana gitu. Soalnya lawannya nanti Everton. Yang kita tahu kan defensifnya nggak bagus banget gitu kan, Pickford. Walau terakhir clean sheet tuh ya kemarin lawan Norwich. Iya. Oke. Sama sih, gue juga kayaknya pengen masukin Lukaku ya di nanti menggantikan Ronaldo, cuman mungkin gak di game week ini. Karena pertama gue masih percayain Ronaldo nanti bisa jadi untuk terakhir kalinya dia kan ketemu si Everton ya. Lawan Everton home, memang Everton kan bukan tim kecil gitu, cuman kan itu Ronaldo dan main di Old Trafford, terus bisa jadi ini menurut gue masih bisa manfaatin terakhir kalinya sebelum nanti next game week lebih susah lagi. Nah Lukaku sebenarnya juga lebih menggiurkan ya, lawannya tuh 3 game week ke depan, Southampton di kandang, Brentford away. Brentford nih pemain ini ya, kemarin ternyata main terbuka, jadi bisa aja nanti ketemu Chelsea seperti kayak Liverpool kemarin. Dan Norwich yang paling enak banget ini nih di 3 game week home. Jadi gue bisa pastiin nanti sampai di Norwich gue udah punya Lukaku gitu. Entah itu pakai wildcard atau enggak. Karena nanti lawan Southampton kita tahu suka kejutan ya. Lawan City aja 0-0 tuh. Terus kemarin lawan Wolves ya kalah sih 1-0 doang gitu kan. Nah jadi bisa jadi Lukaku bakal menghasilkan banget, tapi gue masih tekanin Ronaldo. Dan yang lebih gue tekanin di sini mungkin adalah pergantian backnya ya. Yaitu ada si Luke Shaw, kemungkinan besar Luke Shaw gue bakal tarik dulu. Gue udah nikmatin dia 2 game week, cuman ya udah kayaknya untuk harganya gue bisa. Oke, paling gue untuk watchlist gue bakal ini sih datengin pemain Arsenal ya. Iya. Yaitu kayaknya gue juga deh. Oh gitu. Ya ngelihat pertandingan kemarin lawan Spurs gue juga cukup apa sih namanya, kaget juga gitu ya, dia begitu terorganisir sampai gol-golnya semua berskema menurut gue ya, apalagi yang kedua tuh counter attack yang sebenarnya di Arsenal tuh jarang gitu. Dan Aubameyangnya lagi clinical juga sih, ditambah Emil Smith Rowe-nya, kemungkinan gue bakal masukin antara Emil Smith Rowe atau enggak Bukayo Saka dulu sih. Sementara gue udah punya Ben White. Dan kalau dilihat fixture-nya Arsenal nih
lumayan canggih sih lawan Brighton away. Ini Brighton bukan tim kecil ya sekarang ya, dia top 4 bahkan kemarin nyaris jadi peringkat 1. Sayang dia kayak seri. Terus lawan Crystal Palace di home, meskipun home balik lagi Crystal Palace juga salah satu tim yang nggak bisa diremehkan, mainnya bagus. Apalagi pelatihnya pemain Arsenal juga, Patrick Vieira, bisa jadi nanti nggak ngaruh sih. Dan juga lawan Aston Villa ya. Tapi terlepas itu ini adalah fixture yang lumayan decent menurut gue ketimbang fixture MU. Jadi gue bisa masukin ya attackernya lah minimal, Saka atau ISR gitu sih. Iya ya. Gue juga rencana minus 4 gue ke pemain Arsenal deh. Oh gitu. Iya, antara Saka atau ESR itu. Kayaknya Saka deh. Saka, ISR Saka sih sama Odegaard paling nanti ya. Oke, untuk game week besok kita belum berani untuk rekomendasi kapten ya, karena kita terlalu prematur pas video ini direkam gitu. Kemungkinan kita akan share kapten tuh di feed ya Instagram. Soalnya kan ada bisa lihat. Ada Liga Champions juga deh ya. Benar, itu pertimbangan banget. Jadi kalau berdasarkan tim kita masing-masing aja ya, kalau misalkan gue dengan belum transfer, jadi di pilihan gue tuh nanti ada, kalau lo dulu deh, lo siapa John? Kalau gue kayaknya Lukaku deh, gue kaptenin Lukaku. Oke, kayaknya ada itu ya. Enak banget sih. Lukaku atau Jimenez. Lukaku atau Jimenez. Kalau gue ya, kalau di tim gue. Kalau di gue ya pilihannya Ronaldo sih ya. Ronaldo karena home lawan Everton. Lalu selanjutnya gue gak berani kapten Salah. Dia tuh lawan si siapa namanya? City. Tapi yang bisa jadi oke banget. Tapi bisa jadi bagus karena dia main home dan juga ya why not gitu loh. City bermain terbuka, bisa jadi dia minimal 1 gol. Menurut gue juga udah main bagus. Lalu untuk pemain gue sebenarnya pemilihannya lagi kurang ini nih. Karena West Ham melawan si Brentford ya, sebenarnya bisa jadi pilihan Antonio. Paling itu sih ya. Nanti gue juga kayaknya gak ada bakal masukin striker atau pemain apa namanya, midfield. Tapi bisa jadi juga. Lo incernya back ya. Tapi bisa jadi juga gue kaptennya Rafinha mungkin ya. Oh iya. Bisa juga sih Rafinha. Karena Rafinha pasti bakal di tim gue terus, seenggaknya sampai masa aktifnya berlanjut nih, ijo-ijo. Oke, jadi itu ya sementara pembahasan mengenai tim kita nih yang akan kita upload hari Rabu ya. Hari Rabu seharusnya ini kita record nih hari Rabu juga nih jam 12 malam. Ya udah. Oke, jadi itu aja ya. Nanti semoga ada yang relate dengan kalian. Terus juga ya udah, kalau misalkan ada saran taruh di kolom komen ya, atau di Instagram kami seperti biasa. Udah, itu aja dari kita ya. Jangan lupa atur formasi fantasi UCL dan ikutin liga-liga yang ada di FPL begini. Oke, itu aja dari kita. Salam beginners olahraga. Oh ya, olahraga.